Shin Tae-yong akui akan ada pengumuman soal durasi kontrak baru di timnas Indonesia sampai berapa lama. Sejatinya kontrak Shin Tae-yong akan selesai pada Desember 2023 sejak ditunjuk pada akhir 2019. Beberapa waktu lalu Erick Thohir mengungkapkan masa bakti Shin Tae-yong akan diperpanjang hingga Juni 2024. Dengan demikian, Coach Shin akan tetap menangani timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan timnas U23 Indonesia di Piala Asia 2024. Kalau tidak salah, hal itu akan diumumkan secara resmi, kata Shin Tae-yong. Semua sedang dalam pembicaraan juga dengan Pak Erick, jadi tunggu aja, sambung Coach Shin. Kini Shin Tae-yong tengah fokus menyiapkan timnas Indonesia yang akan berjuang di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Bagi Shin Tae-yong, menang dengan skor yang meyakinkan akan menjadi modal berharga Asnawi DKK. Laga pertama ini kami bermain di kandang, jadi bagaimanapun caranya kami akan maksimalkan cetak banyak gol, tegas Shin Tae-yong. Target timnas Indonesia harus bisa cetak gol banyak di leg pertama kontra Brunei. Pelatih Shin Tae-yong mendorong agar skuad timnas Indonesia bisa mencetak gol sebanyak mungkin pada leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam. Laga pertama ini penting karena kita main home, jadi bagaimanapun caranya kami akan maksimalkan cetak gol banyak, sujar Shin Tae-yong. Jika keinginan di atas berjalan lancar, beban Asnawi Mangkualam DKK akan terasa ringan saat bertandang ke markas Brunei Darussalam. Dengan begitu saya bersama tim berangkat ke Brunei dengan serileks mungkin, tutur Shin Tae-yong. Apabila sukses menaklukkan Brunei Darussalam, timnas Indonesia akan melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan menghuni grup F. Di grup F, timnas Indonesia sudah ditunggu oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Pesan Erick Thohir buat pemain timnas Indonesia jelang lawan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Brunei Darussalam dalam 2 leg pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketum PSSI Erick Thohir meminta agar skuad timnas Indonesia tetap waspada demi mencegah kesalahan fatal atau menganggap remeh tim lawan. Erick meminta Mark DKK harus tetap hati-hati lawan Brunei Darussalam. Sebab ia yakin semua negara yang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu bertekad meraih hasil terbaik. Saya tentu berharap timnas kita bermain maksimal, karena kalau kita lihat jangan sampai pada pertandingan lalu kita menang besar, di pertandingan selanjutnya kalah 0-1, ujar Erick Thohir. Kita harus hati-hati, karena saya tahu semua negara pasti ingin memberikan yang terbaik, tegasnya. Erick Thohir pun mengakui ingin menemui skuad timnas Indonesia sebelum laga melawan Brunei, guna memberikan semangat. Sistem baru Piala Dunia bakal untungkan timnas Indonesia dan tim Asia Tenggara. Baik timnas Indonesia, Jordi Amat mengomentari perubahan sistem di Piala Dunia yang akan dimulai di Piala Dunia 2026. Ia menilai perubahan sistem ini akan membantu negara-negara Asia Tenggara untuk lolos ke Piala Dunia. Di beberapa edisi Piala Dunia terakhir, FIFA menetapkan batas peserta Piala Dunia. Hanya ada 32 negara dari 6 konfederasi yang bisa bertanding di turnamen 4 tahunan tersebut. Namun sejak tahun 2026 nanti, jumlah tim yang akan lolos berubah. FIFA mengalokasikan 48 slot untuk kontestan Piala Dunia 2026 nanti. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mendapatkan kenaikan slot. Jika di Piala Dunia 2022 ada 6 tim yang mewakili AFC, maka di Piala Dunia 2026 nanti ada 8 tim yang akan mewakili AFC. Jordi menilai tambahan slot peserta ini membuat negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, berpotensi lebih besar tampil di panggung Piala Dunia. Ada potensi yang besar di sepak bola Asia Tenggara, dan saya yakin akan ada perkembangan yang signifikan di kawasan ini dalam beberapa tahun ke depan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia menjadi 48 tim bakal jadi kabar yang bagus untuk sepak bola Asia Tenggara, ujar Jordi Amat. Sandy Walsh rela posisinya diubah Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Sandy Walsh yang biasanya main sebagai wingback kanan itu digeser oleh Shin Tae-yong menjadi center back di laga debutnya versus Turkmenistan lalu. Hal itu karena untuk saat ini posisi wingback kanan dihuni oleh Asnawi Mangkualam. Meski tampil dengan posisi baru, Sandy Walsh mengaku tak keberatan. Bahkan ia mengaku menikmati pertandingan bersama timnas Indonesia sebagai bek tengah.
Ya tentu saja sejujurnya saya selalu menikmati setiap menit ketika bermain untuk tim ini, ujar Sandy Walsh. Bahkan ia rela dan dengan senang hati meski diubah posisinya oleh Shin Tae-yong. Justru ia ingin membuktikan kepada sang pelatih bahwa ia bisa bermain di posisi tersebut. Sandy akan berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Saya juga bisa memainkan posisi ini. Saya memang ada di sini untuk membantu timnas. Jadi saya bisa memainkan posisi berbeda dan hal terpenting buat saya adalah bisa ada di lapangan, kata Sandy Walsh.